pembinaan secara khusus untuk desa Semuti. Jadi untuk kegiatan musyawarah desa khususnya kita laksanakan setelah pembinaan yang datang dari pemerintah dan para stakeholder yang hadir pada hari ini. Baik, kita belajar hari ini untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam hal kegiatan yang luar biasa selain dari musyawarah desa khusus mengertikan kalau ketemu yang di Badal inilah orangnya yang pejabat yang di Badal. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pejabat Badal serta staf kecamatan yang tidak dapat saya sebut satu. Yang terhormat kampus kecamatan Badal atau yang mewakili, yang terhormat kamu Badal atau yang mewakili, yang terhormat PD kecamatan Badal, yang terhormat dari Dinas Pertanian PPL, lebih baik mudah-mudahan yang jalan yang keluar dalam sektor kesehatan, bagaimana kita bisa mengatasi penanganan COVID kita yang masih berkeliaran itu, nanti kita cari solusi yang lebih bagus. Karena kita itu kemarin di tahun 2012 pernah udah soroti dari Kementerian Pusat, maka ini masih ditindaklanjuti dari kita di Kementerian, masih memintakan desa Semuti biar itu bagaimana kita solusinya yang bagus. Maka dari kita pemerintah desa Semuti mengundang permohonan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Saya juga mohon maaf, mungkin tadi acara, susunan acara sudah ditentukan acara cerdas ya, Pak Sekdes. Jadi saya mengambil alih dulu lah. Karena mengingat hari ini adalah hari Jumat, jadi waktu kita singkat. Jadi kita perlu langsung ke poin-poin. Nanti setelah saya menyampaikan, mohon nanti ditanggapi, tinggal ditambahkan. Kalaupun nanti pada kesempatan ini kita tidak bisa menyampaikan secara detail, karena kegiatan pembinaan di desa Semuti ini akan berkelanjutan. Jadi kita akan memonitor, kita akan memantau, mungkin dalam waktu 3 bulan kita akan bersama-sama nanti. Nah, kalaupun tidak bisa, mungkin bisa menyampaikan secara detailnya keseluruhannya nanti dalam waktu kita, jadi kita bisa sambil berjalan kita berkomunikasi dengan masyarakat kita di sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau pejabat mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau pejabat mewakili, Kepala Puskesmas Kecamatan Badal, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Badal, Pertanian, kemudian Bapak Manes Semuti beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPD ada Ketua BPD beserta seluruh anggota dan kawan-kawan kasih dari kecamatan. Jadi ada 3 kasih yang saya bawa, kebetulan 1 kasih yang ada ini adalah kasih pemerintahan, kasih transit, kasih pembangunan, Ekbang. Jadi 1 kasih Kesra Pak Abang Effendi, kebetulan ada kegiatan di Tanjung, di sana juga ada penetapan PKM untuk BPD tahun 2022 ini, jadi berbagi-bagi. Jadi rencana kemarin semua kasih saya bawa, karena kebetulan mereka juga ada undangan,
mendadak kemarin, maka jadi bagi-bagi kita bisa hadir bersama kita di sini. Walaupun tidak hadir di sini, nanti dalam pelaksanaan kita selanjutnya akan tetap ikut monitor bersama-sama. Sebagai orang beriman tentu kita sudah sepantasnya mengucapkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung Serbaguna Desa Semunti ini untuk dalam rangka melakukan pembinaan secara khusus di desa kita di sini, sekaligus nanti penetapan penerima PKN PLTDD tahun 2022 di desa Semunti ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh semua acara. Kita tentunya mohon penyertaan, mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya acara kita pada hari ini berjalan lancar, kemudian membuahkan sesuatu yang terbaik untuk desa Semunti ini. Dalam rangka pembinaan desa Semunti ini sudah direncanakan sejak awal. Kalau tidak salah itu di awal Desember ya, rencana kita mau mengadakan pertemuan. Tapi karena kesibukan kebetulan waktu itu Pak Kades ada kegiatan ke Pontianak, kalau tidak salah ya, sehingga kita tunda dulu. Kemudian baru pada kesempatan ini kita bisa melaksanakannya. Jadi saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang bersedia hadir pada kesempatan ini untuk bersama-sama bagaimana kita bisa berpikir bersama, berbuat bersama untuk kemajuan desa Semunti di sini. Itu intinya. Kemudian beberapa waktu tahun yang lalu ternyata desa Semunti ini sudah menjadi desa percontohan. Itu yang menjadi persoalannya. Karena pernah dikunjungi oleh Menteri di tahun 2018. Dan waktu itu sudah menjadi desa percontohan sama. Nah, oleh karena itu, karena desa Semunti ini sudah menjadi percontohan, justru itu yang mau kita angkat kembali. Jangan sampai sudah menjadi percontohan lalu kita mundur lagi. Seharusnya kalau kita sudah menjadi contoh, sudah dikunjungi Menteri, tidak semua semudah itu. Semua desa itu bisa didatangi oleh Menteri, apalagi ini dari pusat. Jadi harusnya kita pertahankan itu, jangan sampai lalu kita mundur, jangan sampai kita mundur ke belakang lagi. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Tugas tanggung jawab warga masyarakat desa Semunti itu harusnya mempertahankan. Nah, ada Pak Kades, ada Pak Ketua BPD beserta seluruh perangkatnya, pengurus adat dan lain sebagainya. Tentu harus sama-sama berjalan dengan masyarakat. Saling mendukung, kerjasama itu yang terpenting. Nah, ini yang mau kita bangun kembali. Ini yang mau kita bangun kembali, mau kita angkat kembali, supaya desa kita di sini ini bisa sejajar dengan desa-desa yang lain, dengan daerah-daerah yang lain. Itu maunya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari masyarakat kita di sini. Makanya saya berkomunikasi dengan Pak Kades, saya minta supaya mengumpulkan masyarakat kita, tokoh-tokoh masyarakat dari adat, pokok semua masyarakat yang ada yang bisa mewakili masyarakat kita di desa Semunti. Saya bersyukur, berterima kasih banyak yang hadir. Semoga dengan kehadiran kita pada hari ini nanti kita bisa mengkomunikasikan bagaimana baiknya nanti desa Semunti ini ke depannya. Itu. Kemudian pada kesempatan ini juga kemarin saya minta Pak Kades untuk mengundang masyarakat. Kemudian untuk yang lainnya nanti saya mengundang dari Mustika, dari kesehatan, kemudian dari
pertanian, dari PT Pendidikan, dan dari pendamping desa juga. Nanti saya yang undang. Jadi kita libatkan semua lintas sektoral. Supaya kita bersama-sama memberikan masukan untuk kebaikan, untuk kemajuan di desa Semuntik ini. Jadi terima kasih kepada kita semua, terutama yang dari lintas sektoral yang hadir pada hari ini. Dan saya juga mengajak kasih-kasih, ada 4 kasih dari kecamatan, tapi yang hadir 3 kasih. Nah, nanti untuk monitoring lebih lanjut ke depan mungkin lebih banyak, nanti bapak-bapak kasih ini lah yang kita harapkan untuk bisa berkomunikasi selanjutnya. Paling tidak kita nanti beri kesempatan 3 bulan ke depan, paling tidak ada kemajuan. Itu harapannya, ada progres yang lebih baik, yang lebih maju nanti ke depannya. Itu harapannya. Jadi supaya jangan sampai masyarakat kita di sini yang dulunya sudah menjadi percontohan lalu mundur lagi ke belakang, ini menjadi sorotan oleh masyarakat luar. Sangat disayangkan itu. Jadi oleh karena itu, mari kita bangun kembali. Kira-kira Bapak Ibu semua setuju enggak? Setuju enggak kalau kita bangun kembali? Ya, terima kasih. Justru itu yang kita harapkan kalau kita setuju. Oleh karena itu mohon dukungannya, mohon kerjasama kita semua. Kalau ada nanti kegiatan-kegiatan, arahan-arahan dari Pak Kades, dari BPD, dari perangkat desa, mari kita sama-sama dukung semuanya untuk kemajuan desa kita. Itu. Kemudian kehadiran kami untuk kembali, yang lulus sudah bagus, itu yang perlu kita angkat kembali. Itu ada beberapa titik perhatian, terutama nanti kaitannya dengan urusan pemerintahan. Nah, urusan pemerintahan ini nanti kaitannya dengan pemerintahan desa. Nanti ada kasih pemerintahan di kecamatan yang mungkin nanti bisa membimbing, mengarahkan untuk pemerintahan desa. Nah, saya berharap perangkat desa dengan BPD ini bermitra, bekerja sama dengan baik. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Jadi harus seiring, sejalan, supaya apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Jangan lalu Pak Aniesnya berjalan sendiri-sendiri, BPD-nya berjalan sendiri-sendiri, yang tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan kita seperti itu. Itu. Kemudian urusannya dengan pembangunan, ada hasil pembangunan kita nanti. Nanti mungkin silakan didata apa yang menjadi persoalan kita di sini kaitannya dengan pembangunan, masalah apa. Nah, nanti kebetulan desa Semuntik sudah lupa dengan perhatian pada musrema soal perencanaan pembangunan. Nanti kami akan hadir kembali. Nah, silakan nanti di musyawarahkan di desa apa-apa yang akan diusulkan untuk rencana kegiatan pembangunan di desa untuk tahun anggaran 2023 yang akan datang. Nah, silakan nanti dibahas kerjasama antara seluruh warga masyarakat dengan BPD dengan perangkat desa. Silakan dibahas, nanti disampaikan. Nah, pada saat terbang nanti silakan disampaikan. Nanti melalui kasih bank itu semuanya akan kita ikut. Kira-kira apa yang saat ini menjadi persoalan di masyarakat? Masalah listrik. Listrik sudah ada ya? Ya, masyarakat kita sudah dapat semua belum? Sudah ya? Oke, bersyukur kita. Jadi jangan sampai lagi ada persoalan lagi. Jangan sampai ada lagi nanti ada komplain dari masyarakat kita, ada yang protes. Jadi silakan disampaikan nanti. Jadi kita sama-sama mencari solusi, mencari jalan keluarnya. Jadi kemudian selain listrik, air bersih sudah ada? Belum ada ya? Nah, itu yang terpenting, prioritas utama itu nanti. Ya, ada Pak Kasih pembangunan kecamatan kita. Silakan itu dicatat Pak. Prioritas utama air bersih. Harapan kita ya
itu bisa terrealisasi. Yang prioritas lain kira-kira selain air bersih, listrik sudah ada air bersih. Oke, nanti sambil berjalan itu kaitannya dengan pembangunan, kaitannya dengan kemasyarakatan. Ini kaitannya dengan kemasyarakatan ini banyak sekali. Pendidikan, kemudian masalah kesehatan. Itu yang terpenting. Yang pertama itu masalah kesehatan, masalah pendidikan. Pendidikan itu adalah utama sebenarnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu tidak ada yang tidak sekolah. Anak-anak usia sekolah itu harus semuanya sekolah, jangan sampai ada yang tidak sekolah. Karena pendidikan itu adalah jendela masa depan untuk kemajuan. Kalau tidak anak-anak kita sekolah, nanti ketinggalan oleh daerah-daerah lain. Karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus kita. Mereka harus punya pendidikan. Syarat untuk menjadi kepala desa saja sekarang harus minimal pendidikan SMP. Kalau tidak ada yang berpendidikan, tidak SMP untuk generasi kita ke depan, nanti ya susah. Jadi kepala desa saja susah. Itu minimal SMP, tetapi paling tidak anak-anak kita bisa menjenjang pendidikan yang lebih tinggi, SMA atau perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu punya biaya untuk menyekolahkan anaknya, silakan, itu yang utama, prioritas. Yang utama anak sekolah, jangan sampai anak tidak sekolah. Karena dengan sekolah itu mengubah pola pikir kita lebih maju lagi. Berbuat ini kita juga bisa. Daerah lain bisa maju karena pendidikan, kita juga bisa mengikuti. Makanya jangan sampai anak-anak kita tidak sekolah. Jadi karena itu adalah untuk kemajuan pemikiran anak-anak kita. Dengan pendidikan itu membuka jendela masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah untuk anak-anak kita. Ya, itu kaitannya dengan pendidikan. Tenaga pengajarnya tidak begitu aktif, terutama kepala sekolah saya mendengar. Kepala sekolahnya sekarang di mana? Sudah berapa lama tidak masuk sekolah? Tidak melaksanakan tugas. Ada tak gurunya yang hadir pada kesempatan ini? Tidak ada satupun. Setiap kali pertemuan seperti ini. Ada tak guru-gurunya di sini? Di Sunday. Iya. Ada. Ada berapa orang guru di sini? Ada 3 orang. 3 orang. Yang satu itu honor pos pegawai negeri, dan satu honor pos. Oh, ya, yang 3 pegawai negeri itu ada nggak di sini? Saya baru sana, yang ada itu Pak Minkan ada. Sementara ini kita belum pulang karena ada hubungannya dengan Bapak. Itu akan dulu beliau dari kalaupun memang menjadikan bisa kita dalam lagi dia Oke. memberikan keterangan atau masukan terhadap kita. Baik, ini terbukti pada kesempatan ini yang semestinya saya sudah mengingatkan melalui KPD, terutama harus hadir dalam kesempatan ini. Nah, ini terbukti, ini diabaikan ini. Oleh karena itu ini menjadi PR kita, jangan sampai sekolah itu diabaikan. Jadi guru-guru itu harus selalu aktif di sekolah. Makanya nanti kita akan memantau selama 3 bulan ke depan. Selama 3 bulan ke depan. Jadi saya minta nanti untuk kepala sekolah melalui Pak UPT, kalau bisa nanti mungkin bisa ke kecamatan lah. Saya nanti bisa berkomunikasi apa kendala persoalan kenapa sekolah itu diabaikan. Ini terbukti ini, jangan sampai ya depan sekolah diabaikan. Karena saya sudah mengatakan itu adalah sekolah itu anak-anak kita harus selalu mendapat pendidikan yang layak. Jendela tidak ditutup, saya melihat.
Bocor Pak, bocor semua. Bangku tidak ada, mainan ada. Bangku tidak ada. Bangku, meja. Tidak bisa digunakan lagi. Udah tidak layak lah ngomong, mesti ini. Gedungnya tidak layak. Sarana prasarana juga tidak layak. Memang ada kepala sekolah yang kemarin minta kita supaya kita mengusulkan masalah regulernya. Kapan di luar sekolah memang sudah tidak layak. Makanya di dalam muslimah ini yang ini prioritas yang akan kita konservatif. Salah satunya. Oke, baik. Itu yang kedua Pak. Air bersih atau mungkin hidup sekolah yang prioritas utama. Bagaimana mau bisa jadi pintar kalau seperti itu? Kami masuk kantor dengan mereka ada kurang. Iya. Oke, kalau begitu itu Pak kita ini Pak PT nanti mungkin bekerja sama dengan kasih keserangan untuk memantau perkembangan depannya. Berarti tenaga pengajarnya juga jarang tempat ya, tidak aktif ya. Itu intinya supaya ke depan dalam 3 bulan ini ada kemajuan supaya nanti tenaga pengajar kita supaya lebih aktif di sekolah. Kendala seperti sudah mendapatkan reguler, tiba-tiba tidak di. Kenapa seperti itu? Informasi ini pun dari tahun juga banyak tahu. Itu kapan itu? Itu tahun anggaran berapa? Tahun anggaran berapa itu? Kalau dicatat itu Pak, mau tercetak. Jadi gedung Jadi dialihkan ke lain. gedung sekolah yang ada di sebelah itu sebenarnya satunya milik bisnis. Ini berarti kesiapan kita juga di desa atau tidak ada. Ya, menurut dalam secara kejelasan. Oke. Nggak usah kita persoalkan itu, nggak usah kita bahas itu. Jadi kalau memang bisa, Yang penting kita sudah tahu, itu nanti kita usulkan. sekalian duduk, sekalian kelengkapan. Iya, itu gedung dengan sarana prasarananya. Nanti secara khusus ini kita akan menyampaikan ke kabupaten. Iya. Jadi anak-anak kalau sekolah bagaimana? Ada sekolah, Tetap sekolah ya? cuman kadang-kadang. Iya. Kalau seperti itu nanti yang penting aktif dulu lah. Jadi mohon selesai pertemuan kita ini nanti dikomunikasikan. Saya mau minta ketemu di catatan kita itu prioritas utama, kemudian yang kedua air bersih. Itu. Kemudian itu kaitannya dengan pendidikan. Selanjutnya kaitannya dengan kesehatan. Ini kaitannya dengan kesehatan. Yang pertama itu hubungan dengan jaman sehat. Untuk desa Semutik sudah ada jaman sehat semua Pak. Untuk desa Semutik sudah kita rencanakan Pak. Nah, sekarang ini sudah ada belum? Anggaran kita adakan di tahun ini. Oh, berarti belum ada ya? Ada 16 di Semutik, ada 5 di. Oke, kalau seperti itu silakan dianggarkan 2022. Jadi 2022 semua tidak ada lagi yang tidak punya jaman sehat. Jadi pas di muslimah kita tetapkan ada sedikit itu kita akan Nah, untuk kalau muslimah mungkin ya baik. itu nanti masuk di APBD. Ya, masuk dari APBD. Iya. Laksanakan di APBD. Ya, sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan. Oke, baik. Jaman sehat berarti untuk saat ini belum ada. Jadi Masih ada yang belum ada. masih ada yang belum ada. Belum semuanya berarti ya, belum semuanya ya. Oke. Jadi mohon catatan dulu nanti kasih slide mengingat supaya masalah ternak. Kalau saya melihat adik masih ada ternak yang berkeliaran itu. Masih Pak, masih. Ternak babi. Nah, informasi dari Pak Kades itu sudah ada dianggarkan untuk kandang di dalam silakan Pak, di dalam APBD dari tahun berapa itu Pak? 2018. Nah, berarti kan sudah disepakati dari sejak 2018 tentang itu tidak ada perbedaan. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian kita juga. Nah,
Jadi bagi ternak yang masih berkeliaran, karena ini kaitannya dengan kesehatan juga. Kalau berkeliaran ke sana sini, kotorannya itu kan tidak sehat untuk kesehatan kita. Nah, jadi perlu dikandang. Dalam 3 bulan ini harus sudah ada progresnya, ada kemajuan. Jadi tidak ada lagi ternak yang berkeliaran. Karena ini sudah program, bukan ini program desa, ini sudah ada dianggarkan untuk pembuatan kandang. Nah, jadi bukan program kami dari kecamatan, kami hanya menindaklanjuti apa yang sudah disepakati di desa. Nah, kemudian sehubungan dengan ternak yang masih berkeliaran ini, mohon desa membuat peraturan kesepakatan sehubungan dengan untuk pengandangan ternak ini. Karena saya melihat di desa-desa tetangga kita itu tidak ada ternak yang berkeliaran lagi. Nah, itu yang perlu kita contoh juga, harus seragam. Jangan sampai ada kita punya, saya melihat cantik daerah kita ini. Penataannya juga sudah melihat cukup cantik. Gedung serbaguna cantik luar biasa, bersih. Sangat disayangkan kalau masih ada ternak berkeliaran itu. Dan kita masuk saja tidak pakai sepatu, tidak pakai sekat. Itu membuktikan bahwa kita ini menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, oleh karena itu diminta ini mungkin melalui kasih transit nanti ya untuk memonitoring, mengevaluasi untuk depannya selama 3 bulan ke depan, jadi tidak ada lagi kesenjangan yang bisa terlaksana dengan baik. Masalah ternak juga, ini ada pertanyaan kita untuk bisa menyampaikan sehubungan dengan di desa kita ini ternyata sudah ada virus yang wabah yang membuat ternak padi kita mati. Nah, di dusun saya ya, di sana itu sudah hampir habis katanya, makanya jangan sampai, hati-hati juga kita di sini nih. Makanya lebih baik di sana karena jangan sampai ternak yang di sana itu yang sudah sakit itu kita membuat ternak dari luar yang sudah sakit. Kemudian saya berharap melalui Pak Kades, semua ternak yang mati akibat wabah ini supaya dikubur, jangan sampai hanya dibuang di hutan sembarangan seperti itu, supaya dikubur atau dibakar. Karena kalau dibuang sembarangan nanti bisa menjangkit nanti bangkainya itu dimakan yang lain. Yang menjangkit justru semakin memperbanyak korban. Nah, khusus kita di sini masih aman kan? Nah, justru itu mohon nanti semua melalui Pak Kades supaya nanti di bawah masyarakat kita ternak yang mati itu bisa dikubur dan dibakar. Kemudian yang lain-lain mungkin nanti sambil berjalan, mungkin pada kesempatan ini ada hal yang terlewatkan sehubungan dengan pembinaan kita di desa seperti ini. Nanti sambil berjalan mohon dikomunikasikan Pak Kades, Pak Bekerja juga untuk semua masyarakat. Mungkin ada yang perlu dikomunikasikan, masukan, silakan dikomunikasikan. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan dan kerjasama kita semua seluruh masyarakat. Secara khusus untuk gedung sekolah itu saya minta juga supaya dibersihkan. Pintu jendelanya itu kalau tidak ada aktivitas mengajar dan belajar mengajar itu harus tertutup. Nah, kemudian kalau lantainya masih kotor atau apa itu perlu dibersihkan. Mohon kerjasama dan gotong royong. Kalau halamannya kotor itu perlu dibersihkan. Mohon nanti mungkin melalui Pak Kades untuk menggerakkan masyarakat kita. Kemudian saya merupakan juga sehubungan dengan kesehatan, lingkungan halaman juga harus selalu bersih. Jangan sampai halaman kita tinggi rumput, kotor dan lain sebagainya. Jadi coba dibuatkan program Pak Kades untuk diadakan
sebulan kalau kira-kira ada waktu silakan dijadwalkan, karena kalau tidak salah untuk anggaran pemberdayaan kegiatan kabupaten itu ada itu. Ya, nanti silakan dianggarkan saja di desa. Kalau tahun-tahun yang lalu itu belum ada dianggarkan, silakan nanti dianggarkan untuk yang akan. Ya, PPD ada ya, silakan nanti diatur semua. Jadi kita sebenarnya sudah sangat terbantu oleh pemerintah, sudah diberi anggaran, segala sesuatunya tinggal kita yang mengelola. Hanya keinginan niat kita saja yang perlu kita bangun kembali masyarakat. Itu harapannya untuk ke depan. Kemudian kita pantau selama 3 bulan, nanti kita akan monitoring, kita evaluasi depannya selama 3 bulan. Ya, semuanya saya berharap mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bekerja sama dengan baik. Jadi kalau ada persoalan, ada kendala, jangan menjadi pertentangan, dicarikan jalan keluarnya, dicarikan solusinya. Bagaimana baiknya untuk kemajuan di desa kita ini. Jadi mohon Pak Kades ya, selama 3 bulan ini kita sama-sama, kalau ada persoalan mungkin perlu dikomunikasikan, silakan datang ke kita. Nanti bapak-bapak asli kita yang di kecamatan ini nanti yang mungkin nanti saya selama 3 bulan ini untuk memonitor, memantau ke lapangan. Jadi selalu mendampingi lah, ini kan nanti sebulan, bukan bulan sekali itu ada kesempatan sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan banyak lebar, mungkin ada hal yang tidak berkenan dari bapak ibu semua. Mohon maaf, tidak ada niat saya ingin memojokkan, ingin melecehkan, tetapi niat saya adalah atau niat kita semua adalah untuk kebaikan dan kemajuan desa kita di sini. Jadi setelah ini dalam mengingat waktu kita singkat, nanti mungkin ada kesempatan untuk dari kesehatan, dari OPT, dari pertanian, dari Pak Kapolsek, dari Pak Dalamnya untuk menambahkan apa yang telah saya sampaikan. Nah, setelah itu nanti selesai itu mungkin Bapak Ibu yang mungkin yang Jumat yang ingin sembahyang Jumat dipersilakan untuk bisa dulu, tidak masalah. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan acara penetapan, karena penetapan ini kan tidak lama. Jadi kita selesaikan ini dulu, mungkin masukkan dulu semua, baru kita lanjutkan penetapan. Setelah itu baru kita selesai. Demikian saya rasa. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi selanjutnya saya beri kesempatan dengan Pak Dalamnya, dengan Pak Kapolsek. Ya, untuk membantu desa yang harus sejalan, yaitu Pak Kepala Desa, Pak BPD dan pendamping desa. Jadi kadang-kadang kita sering temukan Pak Kades jalan sendiri, Pak BPD jalan sendiri, pendamping desa juga tidak tahu. Jadi untuk membangun desa, 3 serangkaian ini harus sama-sama. Pak Kades yang punya kekuasaan, punya wewenang. BPD dia perwakilan dari masyarakat. Pendamping desa untuk mendamping ke atas. Di desa itu kami babinsa ada. Setiap desa cuma karena kami batas kolam dan termasuk manusia kadang-kadang mencari nyamannya. Jadi ada yang desa tidak tahu soal babinsa. Seharusnya babinsa itu nempel di desa sama babinkol, karena kami kekurangan itu tadi. Kenapa harus ada 3 ini? Karena kalau berkaitan dengan anggaran, Pak Kades bisa koordinasi dengan pihak babinkol. Ini kira-kira melanggar aturan nggak, melanggar hukum nggak? Dia yang tahu hukum. Pak Kades, kadang-kadang Pak Kades ini kan manusia, punya salah juga, punya pemikiran yang tidak sampai. Tapi kalau dipikirkan tadi dari masyarakat banyak, sampaikan ke Kades. Ini keinginan masyarakat kita yang harus segera
yang diutamakan. Ya Pak Kades juga, ya kita Pak Kades punya otoriter, punya kekuasaan. Jadi kita pikirkan untuk membangun desa. Hewan ternak begitu peliharaan di luar ditabrak sama orang yang punya ternak yang bayar. Kenapa? Karena dia mencelakai orang lain. Kalau kita kembali, hewan ternak kita ditabrak orang, lalu juga itu ada ke orang. Padahal hewan ternak kita yang punya ternak, dia tidak salah, dia tidak punya pikiran, yang punya salah. Mas Bu Dewi yang saat ini tidak bisa hadir, jadi menitipkan kepada kami untuk menghadiri kegiatan Musdes di Selimuti. Jadi menindaklanjuti dari hal yang sudah banyak tadi sudah disampaikan dari Pak Camat juga, dari dan kami oleh mewakili terkait masalah kesehatan khususnya hewan ternak tadi sudah disampaikan bahwa memang di Selimuti ini pada tahun 2018 itu sudah pernah dikunjungi dari Kementerian Kesehatan, ya. Bahkan sudah 2 kali seingat saya. Waktu pertama itu sudah hadir dan sudah dibuatkan kandang, bahkan sudah masuk. Begitu tahunnya pulang, keluar lagi hewannya. So dalam CPI itu waktu itu masih ada anak-anak Nusantara Sehat yang tim kedua waktu itu. Nah itu sudah masuk, bahkan sudah diliput, sudah oke katanya, memang sudah masuk. Begitu tamunya pulang, sorenya sudah lepas lagi. Nah sudah lepas lagi. Nah, alasannya sih sebenarnya klasik, alasannya sepele karena susah untuk cari makan kayaknya. Jadi ribut. Hewannya nah beliau ada kegiatan di Polres, Polres, jadi juga kemudian awal juga tidak bisa hadir karena beliau memiliki kegiatan positif dari Polres dan Kapolri. Oleh itu beliau saya di sini untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Dari awal tadi yang menjadi sama-sama di itu adalah kesehatan tadi. Kami dari Polsek siap mendukung apa yang menjadi nantinya mungkin dibuatkan peraturan desa di Kades dan mendukung untuk masalah ternak ini. Karena dari awal saya juga datang sini, saya ada menanya kepada pimpinan Masyarakat, mengapa ternak ini tidak digantikan karena kita bahasanya sudah diberitahu pada Kades atau masyarakatnya tidak langsung dipulang lagi. Dan kami harapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki ternak tersebut, Kades di sini tidak bisa kerja sendiri. Tentunya perlu kerjasama untuk kelompok sekalian, khususnya yang memiliki ternak. Mari kita jaga sama-sama kesehatan di sini, lingkungan dan kesehatan lainnya. Kita dukung sama-sama untuk menjaga dari Kades dan yang Pak Desa. Dan itu bukan hanya untuk kami, tapi itu bapak-bapak sekalian yang khususnya ada di desa. Kejadian di desa tersebut, bisa disebut bila ada kejadian masalah yang dapat menimbulkan masalah, dapat bapak ibu sekalian menghubungi bapak desa ataupun dari ketua polsek juga bisa. Apabila ada keluhan apa, bisa bapak langsung bapak tunjukkan. Telepon nggak bisa, masih juga bisa, nggak bisa juga bisa. Bahkan ke depan ada masalah yang tidak dapat mengatur lebih besar lagi, kita dapat dilakukan, dapat selesaikan secara kekeluargaan. Jadi yang kami inginkan tidak harus juga dilakukan solusi juga tidak bisa. Entah itu dari media sosial, itu banyak sekali bapak ibu sekalian yang kami harapkan bapak ibu sekalian. Apabila mendapat telepon yang mengaku adalah anggota polisi, maka anggota polisi, Kapolri, jangan langsung ujuk-ujuk percaya. Banyak sekali kejadian yang mengaku anggota polisi, kemudian mengatasnamakan anggota, kemudian anaknya terlalu razia dan minta uang sebesar 3 juta, anak juga 5 juta.
dan itu sudah ditransfernya, kemudian lapor ke polsek, dan barang itu tidak bisa proses Bapak, karena yang prosesnya itu bisa hanya di lebih khusus Polda Kalbar, karena alat yang melacaknya juga di sana, dan barang itu pun juga tidak bisa uangnya kembali. Bagi Bapak Ibu sekalian, mengenai anak itu berhati-hati sangat sekali, karena ada yang sudah kena penipuan sampai 30 juta. Itu ibu-ibu bisa desa ada bulan November kalau nggak September itu 30 juta itu penipuan modus ya, ada masalah ceritakan di media sosial, dia ada selingkuh di dalam media laki-laki yang di luar kota, kemudian dia dibujuk untuk transfer 30 juta, dia tidak sekaligus itu sedikit lama-lama sudah berapa sebulan baru sadar uang itu tidak bisa kembali karena alasan berpinjam. Kemudian ada juga yang penipuan membeli motor yang posisi motornya itu di Riau, dia membeli melalui akun Facebook ke Facebook 7 juta sudah transfer. Itu alasan pertama di untuk uang pemindahan nama, kemudian uang pengiriman dari dikirim, ujungnya larinya ke polsek dan minta bantuan, dan kami tidak bisa membantu. Kami bisa menangkap Bapak untuk dapat melaporkan ke Direktur Khusus di Polda Kalbar, karena mereka yang kira-kira juga dalam makin berapa ya Pak Bos yang sih kenapa yang udah mati gimana ya? Pada pagi ini saya mau bercerita sedikit dulu ya, masalah apa yang telah terjadi di desa saya. Yang apa saya dengar itu ternak babi punya masyarakatnya itu banyak yang mati. Itu betul ya? Betul ya Pak? Jadi saya mau bercerita sedikit saja. Asal usul penyakit ini namanya ASF atau demam Afrika. Itu demam Afrika itu disebabkan oleh virus. Sampai detik ini Pak Ali belum bisa menemukan obatnya dan vaksinnya itu belum ada. Itu tidak ada sama sekali. Penyakit ini asal usulnya itu kemarin diketahui itu dari Malaysia. Di Malaysia itu kemarin tuh kalau nggak salah akhir tahun 2020 kalau nggak salah. Itu banyak kejadian seperti itu, dan juga banyak mati secara mendadak itu di Malaysia. Pas pertengahan tahun kemarin timbul di Kabupaten Kapuasulu, tepatnya di Kecamatan Pesisir Utara di daerah Thomas. Itu asalnya babi hutan dari Malaysia kena penyakit ASF. Sifat penyakit ini kan suhu tubuh babi itu demam tinggi, panas, karena dari sifat itu apa kondisi tubuhnya itu panas, dia selalu mencari air, mencari air itu. Karena posisi babi itu udah terserang berat, pas udah sampai ke sungai, dia mati, mati. Air tasnya kan mengalir. Sungai yang ada di Malaysia itu nembus ke daerahnya Pak Thomas, ke daerah daerahnya Pak Thomas. Itu di situ, tembus ke daerah dia. Di situ lalu pertengahan tahun kemarin ditemukan babi hutan banyak mati di situ, banyak mati di Kecamatan Pesisir Utara. Paling cepat menular. Untungnya tidak menular ke manusia. Kalau sempat menular ke manusia, habis manusia. Jadi penyakit ini hanya khusus menyerang ke ternak babi, tidak menyerang ke manusia. Jadi kemarin kejadian itu oleh masyarakat Kecamatan Pesisir Utara kemarin, karena babinya itu pada sakit, daripada dia rugi, dipotong Pak, dipotong. Tidak karena keterbatasan serum, makanya tidak dilakukan, bukan hanya sosialisasi aja.
Nah sekarang kok penyakit ini bisa masuk ke sini kan, bisa masuk ke semuti. Penyakit ini demam AS itu pada saat penularannya Bu, itu bisa dibenarkan melalui OBH, bukan obat. Batuk hitam itu bukan, OBH itu orang, pokoknya itu orang kan, dengan itu barang, itu hewan. Itu yang Yang pertama adalah kondisi gedung. Seperti yang disinggung oleh beberapa pembicara tadi, bahwa kondisi gedung SD7 Semunti itu memprihatinkan betul sekali. Ada beberapa ruangan yang tidak layak dipakai. Ada yang atapnya bocor, kemudian lantainya bolong. Itu masih lumayan Bapak Ibu. Yang lebih memprihatinkan adalah WC. WC di situ saya lihat itu ada 5 WC. Gedung baru itu ada 3 WC, gedung lama ada 2 WC. Kelima WC itu tidak difungsikan, rusak total. Jadi saya tanya kepada para sekolahnya, kalian BAB kemana? Buang air kecil kemana? Dalam hutan. Luar biasa. Sempat waktu itu saya mau buang air kecil, kemana saya buang air kecil? Kita tanya Pak, nggak apa-apa, yang penting nggak dilihat orang, yang ada masalah. Itu mengenai kondisi bangunan. Kemudian di dalamnya mobiler boleh dikatakan tidak ada, anak-anak sekolah itu melantai. Memang saya lihat di SD7 Semunti ini murid-muridnya cuma 17 orang. Gurunya 3 orang guru negeri sipil dan 1 honor bos. Nah kemudian bagaimana cara memperbaiki sanitasi dan keadaan fisik bangunan? Di dunia pendidikan itu Bapak Ibu ada yang namanya disebut dana pos reguler. Dana pos reguler itu harus memenuhi 8 standar proses. Salah satunya adalah standar sarana dan prasarana, termasuk pembiayaan perbaikan WC, bukan pengadaan WC. Kalau pengadaan WC salah di jenis pos itu. Kalau perbaikan WC itu diiakan di SPJ pos. Nah kemudian untuk guru honor itu diiakan di jenis pos. Kenapa mereka menghonor guru? Karena di situ dirasakan bahwa guru itu masih kurang, makanya ada 1 orang guru yang honor. Sumbernya diambil dari dana pos. Nah, bagaimana kondisi fisik gedung ini keterkaitannya dengan pemerintah, khususnya pemerintah desa? Saya sangat setuju sudah diutarakan oleh Pak Sekdes tadi bahwa hari ini dianggarkan di PD ataupun di Puskesmas dianggarkan di PD kalau memang hal itu layak. Yang dikeluhkan oleh anak-anakku tentang bantuan anak sekolah siswa-siswi itu, nah tidak pernah keluar, tidak selesai. Kalau nggak tahu ada, tapi nggak pernah dicairkan. Di mana nanti sosok keluar? Itu yang harus disampaikan, karena semuanya. Itu namanya yang disebut dengan PIP, Program Indonesia Pintar. Itu adalah program Jokowi kita. Jadi saya mau cerita masalah PIP. PIP ini dasarnya adalah data pokok pendidik atau yang disebut dengan Dapodik. Anak bapak sekolah di sini. Jujurnya sekolah di Semunti. Jadi operator Dapodik itu adalah Pak Kepala Sekolah. Nanti saya tanya dengan dia, karena saya pengalaman juga masalah Dapodik. Saya operator Dapodik juga sebelum dulu di sini saya menjadi guru pas sekolah. Dasarnya seperti ini. Pertama, pastikan KTP Bapak itu adalah KTP pekerjaannya petani.
Kalau KTP bapak atau ibu pekerjaannya swasta tidak akan mendapat PIP. Nah kemudian selanjutnya kakak anak itu harus valid, NIK-nya juga harus valid, harus benar diinput di Dapodik. Kemudian untuk penyaluran PIP program Indonesia Pintar ini bertahap Pak. Kalau seandainya tahap ini anak bapak belum dapat, kemungkinan nanti tahap 2 dapat. Jadi setiap tahap itu tidak dimungkinkan anak bapak ibu sekalian itu dapat, karena PIP ini sistem bergilir, ya, sistem giliran. Misalnya anak saya nanti tahap 1 dapat, tahap 2 nanti bolong, tahap 3 nanti dapat, tahap 4 nanti bolong. Itu digulirkan kepada siswa yang lain di seluruh Indonesia, bukan di kecamatan Padang Jawa. Seperti itu. Nah sekarang kalau nanti registrasi peserta didik daftar pulang, tolong nanti fotokopi KTP orang tua yang valid dan benar. Kalau memang swasta, katakan swasta. Kalau memang petani, pasti dapat PIP, tidak mungkin tidak dapat. Kalau swasta tidak dapat, kalau pegawai negeri juga tidak dapat, kalau wira swasta juga tidak dapat.